Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Syifa Nuzulah, NIM 2519061. Di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu makrifat. Saya akan membacakan sesuai yang ada di makalah. Ilmu sejati atau makrifat menurut Imam Al-Ghazali bukanlah didapat semata-mata dengan akal. Ilmu yang sejati atau makrifat yang sebenarnya ialah mengenal Tuhan, mengenal hadrat rububiyah. Wujud Tuhan meliputi akan segala wujud. Tidak ada yang wujud melainkan Allah dan perbuatan Allah. Allah dan perbuatannya adalah dua hal, bukan satu. Maksudnya Allah dan perbuatannya itu dua hal yang berbeda. Posisi makrifat Allah sebagai bagian dari perjalanan panjang dari tujuan ketika melakukan praktik-praktik tasawuf, baik dalam mengarungi al-maqamat maupun ahwal. Capaian ini adalah dambaan setiap salik pencari jalannya, meskipun pada akhirnya banyak jalan terjal yang harus dilalui dalam rangka menghampirinya. Pasalnya, tidak ada pencapaian itu tanpa proses, yang dalam tasawuf pencapaian itu dipastikan melalui syariah, thariqat, hakikat, dan makrifat. Hanya saja setiap salik berbeda-beda sesuai dengan kualitas dirinya, sehingga pengungkapan atas pengalaman makrifatnya pun juga berbeda-beda. Jadi, bila pengakuan makrifat itu tidak dilalui dengan proses yang semestinya, yakni dengan syariah, thariqah, dan hakikat, maka pengakuan itu dipandang dusta. Jadi kalau makrifat itu harus thariqah, hakikat, dan syariat dulu. Jika dipahami secara detail, maka makrifat Allah bukanlah pengetahuan yang bersifat materi dan rasional, tetapi lebih bersifat rasa atau intuitif, daukiyah. Karenanya, makrifat Allah sebagaimana dijelaskan Muhammad Said Ramadan Al-Budi adalah pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan pengetahuan terhadap makhluk selainnya. Lebih-lebih memiliki kesamaan sebab pengetahuan model ini tidak bisa didekati dengan akal kemanusiaan dan tidak bersifat fisik. Implementasi makrifat Allah ini adalah pengetahuan atas sifat-sifatnya. Berarti makrifat itu ilmu untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, yang setiap orang memiliki perbedaan sesuai dengan kualitas dirinya. Dengan menyimpulkan beberapa pandangan para sufi, Kiai Ihsan menjelaskan bahwa makrifat Allah sebagaimana berikut. Makrifat adalah sifat seseorang yang mengenal zat al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ia dinyatakan dalam perbuatan. Ia berusaha lepas dari akhlak yang rendah dan yang membahayakannya. Ia berlarut-larut berada dalam pintu rahmatnya, dan hati selalu konsisten beriktikaf. Dari pengertian ini, maka makrifat Allah adalah aktivitas pengetahuan yang bersifat batin yang dialami seseorang. Aktivitas batin ini bila berjalan secara konsisten dan istiqomah akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian dalam hidup sehari-hari akan senantiasa mengingat Allah. Setidaknya dengan meninggalkan perbuatan apapun yang akan menghalangi untuk mengingatnya. Di sini juga dijelaskan, Kiai Ihsan menambahkan bahwa pencapaian makrifat Allah dapat digambarkan melalui 4 bagian yang saling berkaitan, apa saja, yakni pengenalan diri sendiri, pengenalan dimensi ketuhanan, pengenalan dimensi keduniaan, dan pengenalan dimensi akhirat. Pengenalan diri yang dimaksud agar seseorang mengenal diri sendiri melalui sifat kehambaan al-ubudiyah yang digambarkan sebagai makhluk hina dan selalu butuh kesadaran. Ini mendorong seseorang untuk tidak menyombongkan diri, baik amal, ilmu, dan lain-lain, apalagi menghina yang lain, sebab hakikatnya diri tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, pengenalan diri kepadanya mendorong seseorang memahami bahwa Allah adalah zat yang memiliki nilai sejati dan absolut,
baik penguasaan, keagungan hingga kepemilikan. Dengan begitu, sikap monopoli kekuasaan hingga kepemilikan atas apapun bertentangan dengan semangat pengenalan ini, bahkan menjadi salah satu penyebab lupa diri hingga menghantarkan dirinya sebagai makhluk yang tertipu sebab telah menjadi penghamba dunia. Selanjutnya, pengenalan kepada dunia dan akhirat dipahami bahwa hakikatnya seseorang hidup tidaklah kekal layaknya orang yang berkelana dan berjalan di alam raya ini. Pengenalan ini mendidik untuk tidak terlalu hanyut dalam dunia hingga mengabaikan dimensi akhirat, atau bisa disebut dengan zuhud. Sekalipun terlibat dalam urusan dunia, tegas Kiai Ihsan, maka ia tidak melupakan akhirat sebagai tujuan. Itu semua tergantung bagaimana orang itu menatap batin melalui niat. Ketika terlibat larut dalam dimensi keduniaan, artinya misalnya aktivitas makan dan melaksanakan segala kebutuhan akan cukup. Berarti jikalau diniati dalam rangka modal merangkai jalan untuk menuju akhirat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, istilahnya zuhud bukan berarti ya, itu berarti bisa dikatakan dengan cukup. Keterkaitan empat pengenalan itu menjadi penopang bagi upaya pencapaian ma'rifat Allah. Hanya dengan pengenalan ini, hati yang memancarkan ma'rifat itu akan tergerak untuk menggapai cinta sejatinya. Penegasan ini sesuai dengan tanda-tanda orang yang ma'rifat al-a'rif. Orang yang ma'rifat disebut al-a'rif, sebagaimana dikutipnya dari beberapa sumber, yakni hatinya laksana kaca. Jika ia memandang dalam kaca itu akan nampak hal gaib atau metafisik yang telah diimaninya, sesuai dengan kualitas kejernihan kaca tersebut, baik yang nampak adalah Allah, alam akhirat, surga, neraka, malaikat, dan rasul-rasulnya. Maka hati adalah sarana menggapai makrifat yang tidak sampai kecuali melalui jalan-jalan terjal al-aqobat dengan semangat keras mujahadah dan melatih jiwa riyadoh al-nafs agar senantiasa bersih dan anasir selain Allah. Untuk itu, konsistensi dalam setiap langkah akan menjadi pertaruhan para pelaku dunia tasawuf agar bisa sampai dengan mudah ke dunia makrifat Allah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan atau bisa dilihat lagi makalahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.